Shalom, selamat pagi ibu-ibu yang terkasih. Cantik-cantik semua ya. Kiranya nggak hanya cantik tapi kita juga pagi hari ini kita bersuka cita semua ya. Kita bersyukur karena Tuhan sudah beri kita istirahat yang cukup, Tuhan beri kita kesehatan yang baik dan kita bisa berkumpul ada di tempat ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, ibu-ibu tolong mungkin HP di silent ya, atau ini ya di nonaktifkan supaya tidak mengganggu jalannya ibadah kita. Juga selamat pagi untuk ibu-ibu yang mungkin tidak bisa mengikuti secara secara offline tapi bisa mengikuti secara online ya. Kita akan memulai ibadah kita dengan bersaat teduh. Sambil masih tetap duduk, kita akan bersama-sama menaikkan satu pujian saat kami berkumpul. Saat kami berkumpul, 2-3 orang kami berkumpul, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami bersyukur Tuhan untuk malam kami boleh beristirahat dengan baik.
Pagi hari kami boleh bangun dengan badan yang segar, dan kami selalu menerima anugerah dan berkat Tuhan selalu baru, dan selalu baru. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan kami boleh bersekutu pada pagi hari ini. Biarlah apa yang boleh kami persiapkan, waktu, pikiran kami boleh benar-benar fokus untuk memuji, memuliakan nama-Mu melalui puji-pujian kami. Terlebih kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami pulang tidak dengan sia-sia, tetapi kami memperoleh berkat dari firman-Mu. Kami memperoleh berkat dari puji-pujian kami. Tuhan sertai pimpin jemaat yang pada saat ini belum hadir tempat ini, sedang di dalam perjalanan maupun yang tidak bisa hadir. Tuhan tetap pimpin mereka. Kami serahkan jam persekutuan ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu, mari kita bangkit berdiri. Tema kita pada pagi hari ini one heart, satu hati gitu ya. Biarlah kita semua yang ada tempat ini tidak hanya kita hadir masing-masing secara pribadi, tetapi kita boleh bersatu hati, kita boleh membagikan kasih kita ke kanan kiri kita, ke semua yang hadir di tempat ini. Ibu-ibu boleh nih, sebelum kita menyanyikan satu pujian ini, kita salam-salaman, kita peluk-pelukan boleh gitu ya. Kita menyapa kanan kiri kita, depan belakang kita. Wajah-wajahnya wajah-wajah sukacita ya. Ibu-ibu meskipun cuman salaman, cuman pelukan tuh pasti sukacita loh. Ya, diaminkan kan ya, memang begitu kan kita. Itu udah bawaan kayaknya, bawaan ibu-ibu. Ketika ketemu teman, ketika kita cuman cipika-cipiki, kita cuman bersay hai gitu ya. Tapi kita semua sukacita pasti. Ya, kita sama-sama sukacita, kita akan menyanyikan satu pujian bertemu dalam kasih-Nya. Ibu-ibu boleh bertepuk tangan, boleh gerak, boleh goyang, silakan. Bertemu dalam kasih-Nya. Cita semua. Sekali lagi kita nyanyikan, oh saudaraku, kau saudariku. Oh saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka
berdiri, kita akan membaca bersama-sama nats pembuka pada pagi hari ini. Terambil dari 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-12. 1 Tesalonika 3 ayat yang 12. Kita baca bersama-sama ya. Kita baca 2 kali. 1, 2, 3. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Sekali lagi 1 Tesalonika 3 ayat 12. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Ya. Ibu-ibu boleh duduk. Kita aminkan nats pembuka pada pagi hari ini ya, supaya kasih kita semakin bertambah-tambah, bukan hanya hari ini tetapi nanti pulang, besok, lusa dan seterusnya kasih kita terus bertambah-tambah. Tema pada pagi hari ini one heart artinya satu hati. Kita bilang kasih mengasihi gitu ya. Sebenarnya bukan hal yang gampang untuk kasih mengasihi gitu. Meskipun kelihatannya simple gitu ya, cuman mengasihi, tetapi apakah kita mengasihi yang benar-benar dari hati kita? Kita mengasihi yang benar-benar dari perasaan kita gitu ya. Kalau kita sekedar mengasihi pasti gampang, oh saya mengasihi dia gitu ya. Terlebih ke keluarga kita sebenarnya, karena kan di keluarga kadang emosi itu ya, emosi itu kebawa gitu ya. Kalau di luar mah kita happy, ketawa-ketawa, nggak kelihatan gitu loh emosinya. Tapi kalau di keluarga, apalagi ke anak, ke suami mungkin lebih kelihatan. Nah, di situ sebenarnya tantangan kita gitu loh ya. Maksudnya kita mengasihi, apakah benar-benar kita mengasihi di saat kita marah, di saat kita sedang emosi gitu. Tetapi Tuhan terus mampukan kita untuk kita boleh terus mengasihi dan mengasihi gitu ya. Karena Tuhan juga ingatkan kita bahwa kita harus mengasihi sesama kita seperti kita juga mengasihi diri kita sendiri. Untuk sebelum firman Tuhan, kita akan nanti Bu Devina akan membawakan apa sih one heart itu, apa sih mengasihi itu. Jadi kita akan diingatkan terus bagaimana kita mengasihi sesama kita mengasihi satu sama lain. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian kasih. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti pemaaf. Saling mengasihi. Waktu dan tempat saya serahkan. Kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batas.
bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang begitu besar kepada kami, sehingga kami boleh ada di tempat ini sebagaimana kami ada, tanpa kekurangan suatu apapun untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta merenungkan firman Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu yang memampukan setiap kami, agar kami dimampukan untuk mengerti dan dapat melakukan apa yang Tuhan firmankan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, ibu-ibu, bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal yang kedua, ayat 1 sampai 11. Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Nah, mungkin ibu-ibu yang sudah ikut persiapan mentor sudah pernah baca juga ya ayat ini ya. Nah, kita akan baca bersama-sama sekali lagi. Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Kita baca bergantian, saya baca ayat yang pertama, ibu-ibu baca ayat yang ganjil. Yang genap, saya baca ayat yang ganjil. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dalam keadaan sebagai manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, sampai sedemikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Nah, ibu-ibu, kalau saya boleh bertanya, kira-kira apa sih inti yang paling pokok, yang paling penting, yang paling kalau bahasa persiapan guru sekolah minggu, kata kunci dari ayat ini ya, Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Kata kuncinya kasih, betul. Kata kunci yang lain, kenapa Bu? Satu hati, satu kata, satu tujuan. Oh, kata kuncinya satu ya. Itu mah kayak ini kita temanya, satu hati, satu tujuan. Ada lagi yang lebih penting. Oh, tidak memperhatikan kepentingan sendiri ya. Berarti tidak egois ya, kata kuncinya supaya lebih gampang. Ada lagi ibu-ibu, ternyata inti yang paling pokok dalam ayat-ayat ini adalah tentang kerendahan hati. Itu di persiapan mentor, kerendahan hati. Itu betul juga tentang kerendahan hati. Banyak sekali sebetulnya, bisa 50 tema tentang ayat ini bisa begitu ya, tetapi ada satu hal yang paling penting, yaitu tentang jemaat di Filipi diingatkan oleh Paulus tentang bahaya perpecahan. Ini sudah mengintip di jendela bahaya perpecahannya. Dan memang sebetulnya jemaat di Filipi ini belum betul-betul pecah, tetapi gejala-gejalanya ini sudah ada. Karena itu Paulus mengatakan hati-hati, awas gitu ya, atasi dari sekarang sebelum terlambat. Nah, kalau kita punya kendaraan bocor, kalau masih kecil-kecil itu kan mudah sekali ditambalnya.
Tapi kalau kita katakan, udahlah ntar aja, gak apa-apa, masih kecil, dan benar-benar kita biarkan, hati-hati. Sebab sekali jebol, udah sulit untuk berbuat apa-apa, harus ganti yang baru. Nah, ini juga berlaku di mana-mana ibu-ibu. Di tempat kerja, dalam kehidupan keluarga, di dalam gereja, ya di mana-mana. Padamkan api mumpung masih kecil. Karena ya dua sahabat karib itu bisa putus hubungannya. Ya awalnya memang tidak langsung bertengkar, tapi biasanya itu mulai dengan jengkel dulu sedikit, lalu tambah sedikit. Biarin aja lah, namanya juga teman baik, dia ngerti kok saya kayak gini. Apa-apalah, wajar. Kita juga udah jengkel tapi ya udahlah, emang dia orangnya begitu, udah dongkol sekali begitu ya. Kan teman baik, nggak apa-apa, biarin aja. Mungkin karena soal yang amat sepele, kita lupa nih kembalikan sisir. Tetapi rasa jengkel itu karena sudah kian bertumpuk, akhirnya meledak begitu amat hebatnya. Kamu ya lupa kembaliin sisir, lalu yang dulu-dulu diungkit lagi sepanjang-panjangnya. Nah, jemaat di Filipi juga menurut Paulus sedang diancam bahaya perpecahan. Ada banyak sekali perselisihan dan ada banyak ketegangan sebab ada begitu banyak pendapat. Bagaimana dengan kita pada saat ini? Apakah aman-aman saja? Tidak pernah ada masalah, semua beres? Ya, kita bersyukur kalau memang demikian. Tetapi awas, kita tidak boleh juga cepat-cepat bersyukur kalau kehidupan kita berjalan mulus, aman, beres terus, tidak pernah ada persoalan apa-apa. Karena ada persoalan, ada ketegangan, ada perbedaan, bahkan ada perpecahan. Boleh jadi justru adalah bagian dari dinamika pertumbuhan kita atau konsekuensi dari perkembangan kehidupan kita. Bahkan bisa jadi itu jadi bagian dari kehidupan kita sendiri. Sebuah jemaat kalau bertumbuh semakin besar, ya sama kayak jemaat di Filipi, anggotanya semakin banyak, maka pasti persoalannya juga akan semakin besar, semakin banyak dan semakin kompleks. Keluarga kita, semakin besar keluarga kita juga begitu ya. Persoalannya semakin banyak, semakin besar dan semakin kompleks. Katanya banyak anak banyak rezeki. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, mungkin banyak anak malah tambah ruwet. Yang ini minta itu, yang ini minta itu, halah gitu ya. Ya belum lagi yang ini pulangnya malam sekali, yang ini pagi sekali pulangnya, mau marah yang saya kayak gimana juga beda gitu. Itu soalnya terjadi di dalam keluarga saya. Ketika mama saya marahin saya harus berbeda dengan gimana caranya mama saya marahin adik saya ya. Karena dua kami punya pandangan yang berbeda-beda. Nah, keluarga juga begitu. Makanya kita mungkin harus khawatir kalau di dalam keluarga kita, di dalam kehidupan kita semuanya aman-aman aja, diam-diam aja. Karena sesuatu yang tenang dan diam-diam saja itu ada dua kemungkinan. Yang pertama tidur mungkin, yang kedua juga mungkin mati. Ada satu orang teman yang pernah mengeluh begitu ya. Saya tuh sudah bosan hidup bersama dengan dia. Saya bingung kenapa sih dia itu tidak pernah marah, selalu iya, selalu setuju, nggak pernah tidak setuju. Jadi keluarganya aman aja terus. Lalu ia berkata kepada pasangannya, ayo dong, sekali-kali marah gitu loh kayak orang itu. Tapi ya tetap nggak berhasil juga gitu ya ibu-ibu. Nah tentu saja sikap itu keliru. Orang yang gak pernah marah dan selalu setuju kok ia malah disuruh marah. Gak ada persoalan kok ia malah cari persoalan. Kan ini keliru gitu ya. Tapi ada persoalan itu baik. Bahkan dalam sebuah renungan yang saya baca, dikatakan di dalam tulisan itu begini. Persoalan itu baik karena itu tandanya ada tantangan. Tantangan itu baik, karena itu tandanya ada kemungkinan. Kemungkinan itu baik, karena itu tandanya ada perubahan. Perubahan itu baik, karena itu tandanya ada perbaikan. Perbaikan itu baik, karena itu tandanya ada perkembangan. Dan perkembangan itu baik, karena itu tandanya ada persoalan. Jadi persoalan itu sebetulnya kalau dikelola dengan positif itu baik. Yang tidak baik adalah perpecahannya.
Dan Filipi 2 ayat 1 sampai 11 intinya adalah nasihat Paulus ini supaya sejak awal menangkal dan mencegah perpecahan. Kalau kita perhatikan ayat 3 dan 4 di sini Paulus katakan virus-virus yang menyebabkan perpecahan. Di sini ada bilang tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi yang pertama, virus yang pertama yang ada di dalam jemaat di Filipi, mungkin juga di dalam kehidupan kita adalah virus egoisme. Masing-masing cari kepentingan sendiri. Di dalam jemaat kalau semua anggota dan setiap anggotanya hanya tuntut supaya kepentingannya terus-menerus dipenuhi, keinginannya dipenuhi, hanya mau terima tapi juga gak mau memberi, hanya mau diperhatikan tapi juga gak mau memperhatikan, nah ini bahaya muncul perpecahan. Lalu yang kedua, virus popularisme. Masing-masing cari pujian yang sia-sia. Maunya cuma dia terus yang nonjol, cuma dia terus yang tampil, hanya dia terus yang pimpin, yang dipuji. Coba kita bayangkan ibu-ibu, kalau di dalam paduan suara, lalu semuanya mau berdiri di depan. Atau semuanya mau deh nyanyi solo. Kalau nggak solo, sopran, alto, tenor, bass. Masing-masing pengen suaranya yang menonjol. Berlomba siapa yang paling kuat suaranya, karena dia pikir suara saya yang paling bagus dibandingkan suara yang lain. Untung kalau beneran bagus. Kalau cuma rasa-rasa suaranya bagus, yang lain kemana, yang ini kesono sendiri suaranya. Ya, apa akibatnya? Ya pecah. Ya. Lalu yang ketiga adalah virus sombong, tinggi hati. Anggap diri lebih utama daripada yang lain. Anggap dia yang hanya dia yang bisa mengerjakan sesuatu. Karena itu lalu main borong semua pekerjaan. Lu gak sempurna, gak bisa, udah gue aja sini, aduh gue aja ya. Karena itu lalu semua orang diatur. Lalu kalau ada satu yang begitu, ya mungkin gak apa-apa ya, masih lumayan kalau cuma satu tuh. Tapi kalau udah 4, 5 orang yang begitu, bukan saja pekerjaan yang gak akan beres, tapi juga bakal rame, pecah, bubar. Filipi 1 ayat 3 sampai 4 Paulus bergembira sebetulnya dan memuji perkembangan jemaat di Filipi. Karena jemaat di Filipi itu juga luar biasa, mereka saling membantu satu dengan yang lain. Bahkan dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Karena jemaat di Filipi dijadikan percontohan oleh Paulus. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku berdoa dengan sukacita. Tapi bagi Paulus akan lebih lengkap, akan lebih komplit kalau jemaat di Filipi ini one heart. Apa artinya? Sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Lalu pertanyaannya, apa sih sebetulnya tujuan hidup kita? Saya sering sekali tanya ini kepada anak-anak pemuda dan anak-anak remaja di beberapa sekolah dan beberapa gereja. Apa sih sebetulnya tujuan hidup mereka begitu ya? Lalu ada yang jawab, jadi juara 1, membanggakan papa dan mama. Ada yang mau sukses, cita-citanya tercapai. Lalu ketika ditanya cita-citanya apa? Jadi gamers profesional, jadi YouTuber, influencer, ya. Jadi presiden, ada yang jadi pembalap juga, dapat sekolah bagus dan lain sebagainya. Tapi banyak juga yang bilang, apa ya? Bingung Kak, masih bingung dengan tujuan hidupnya. Dan mungkin di antara kita, meskipun usianya sudah jauh lebih dewasa dibandingkan mereka-mereka yang masih pemuda dan remaja, bingung. Bahkan mungkin semakin bingung dengan tujuan hidup kita. Harusnya kita tidak bingung sih kalau sebagai pengikut Kristus. Sebab tujuan hidup kita yang semestinya, satu-satunya tujuan hidup kita yang harus kita tanamkan di dalam hati dan pikiran kita sebagai pengikut Kristus adalah memuliakan Allah. Itu satu tujuan kita, untuk hidup memuliakan Allah.
Makanya Paulus di ayat 5 katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Satu hati di dalam Kristus. Sebab Kristus itu ngapain sih? Ayat 6 sampai 7. Walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini yang dilakukan Kristus. Kalau Kristus saja yang adalah Tuhan mau melakukan itu, sudi merendahkan diri, mengorbankan diri, mengasihi seperti itu dengan luar biasa, alangkah tidak pantasnya dan alangkah luar biasa angkuhnya kita kalau merasa lebih hebat daripada Tuhan, merasa lebih tinggi daripada Kristus dengan keegoisan kita, popularismean kita dan kesombongan kita. Lalu di ayat 9 Paulus katakan, dan satu rahasia sukses, rahasia kehidupan yang amat penting itu Allah, sebabnya sangat meninggikan dia. Sebab barang siapa yang mau sampai ke puncak tertinggi, ia harus bersedia mulai dari titik yang paling bawah, titik yang paling rendah. Siapa yang mau diserahi tanggung jawab yang besar, ia harus membuktikan bahwa ia setia di dalam perkara yang kecil. Betul kan? Lalu bagaimana caranya? Satu, yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Erli ya, kasih. Mungkin buat kita juga kasih ini klise, bahas kasih terus-terus. Ibadah minggu kasih, persekutuan kasih, dan lain-lain kasih. Tapi justru karena itulah ini harus diulang-ulang. Karena ini adalah dasar dari segala sesuatu. Di dalam kasih, keselamatan, pengampunan dosa dimungkinkan terjadi. 1 Petrus 4 ayat 8, kasih itu menutupi dosa. Ada ibu-ibu yang pernah hitung berapa kali anaknya melawan. Mungkin dari sejak dia ngomong sampai besar 29 tahun gitu ya. Kamu ya udah melawan mama 23.000 kali. Gak mungkin ya. Gak mungkin ada seorang ibu yang begitu. Sebab kasih ibu itu sepanjang masa. Kasih juga mempersatukan. Bukan cuma mempersatukan kita dengan sesama, tapi mempersatukan kita dengan Allah. Dan di antara iman, pengharapan, dan kasih, mana yang paling besar? Kasih. Percuma kita punya agama, tapi kemudian ngotot bunuh-bunuhan karena satu kebenaran. Satu relasi dapat berjalan dengan baik, itu didasarkan karena kasih. Jadi kasih itu adalah dasar dari segala sesuatu. Bahkan perintah Yesus yang paling utama dan terutama katanya, yang disebut sebagai hukum yang terutama, ada di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40, itu adalah kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Ini adalah perintah yang utama dan paling utama. Bahkan Paulus juga mengatakan di dalam 1 Korintus 13, kalau kita lakukan apapun yang hebat-hebat, tapi kalau nggak pakai kasih, percuma, sia-sia. Jadi ini yang mesti kita ingat di dalam kehidupan kita. Percuma kita mau memuliakan Tuhan, lalu kita mengatakan kita mengasihi, mulut kita doang yang beritakan Injil, tapi nggak ada kasih di dalam tindakan kita, itu sia-sia. Sia-sia juga kita katakan puji Tuhan, luar biasa Tuhan itu baik. Syukur kepada Tuhan, tapi tingkah laku kita justru mencemarkan nama Tuhan. Karena itu yang pertama-tama di dalam kehidupan beriman kita adalah kasih. Dengan kasih kita bisa muliakan nama Tuhan. Dengan kasih kita bisa menebarkan Injil ke seluruh dunia. Ini di ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saya tahu gak semua orang itu bisa berkhotbah di depan. Jadi seperti Bu Erli, jadi seperti ibu-ibu di sini gitu ya, Ibu Meida, lalu saya tuh suka Ibu Indri ya. Maaf ya Bu ya, suka ini Ibu tahu mukanya tapi kadang-kadang gitu, hilang. Gak semua orang bisa demikian, saya tahu. Tapi saya juga tahu betul
bahwa semua orang, tidak ada yang tidak, itu bisa menyatakan perbuatan kasih. Jadi kalau kita lihat di dalam Matius 25, apa yang dikatakan Yesus tentang penghakiman terakhir, sebetulnya siapa yang ditentukan oleh Allah ya, yang bisa masuk surga dan masuk neraka, itu ternyata bukan orang yang mengatakan, Tuhan saya sudah kabarkan Injil kepada ribuan orang, atau Tuhan saya sudah buat sekian ribu orang bertobat setiap malam, bukan. Tetapi mereka yang melihat Yesus lapar dan memberinya makan, melihat dia haus dan memberinya minum. Artinya mereka yang menyatakan kasih kepada semua sesama yang paling membutuhkan. Lalu apakah ini cukup? Kasih makan kepada orang lapar, kasih minum kepada orang yang haus? Ya tentu tidak cukup. Sebab sekali lagi, tujuan hidup kita itu membawa orang kepada Kristus. Tetapi yang hendak saya katakan adalah yang pertama, jalan yang paling baik untuk membawa orang kepada Kristus adalah memperkenalkan kasih Kristus kepadanya. Bukan dicaci maki atau dikutuk, tetapi dikasihi. Lalu yang kedua, kalau kasih makan kepada orang yang lapar saja belum cukup, yang lebih tidak cukup lagi adalah kalau kita hanya memberitakan Injil tetapi tidak mengasihi. Oleh Yesus ini disebut perbuatan yang munafik. Sampai ke seberang laut mungkin kita memberitakan agama, tetapi setelah orang masuk ke dalam agama kita malah membuatnya lebih jahat. Kenapa? Ya karena kita tidak berikan contoh yang baik lewat tindakan kita. Lalu yang ketiga, jangan cuma beritakan Injil keluar, tetapi bina juga yang ada di dalam. Nggak cukup hanya buat orang dibaptiskan, tapi iman Kristen itu harus bertumbuh semakin lama semakin dewasa. Bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah kepala. Betul tadi kata Bu Erli di depan. Percuma kita beritakan Injil ke seluruh dunia, keluar-luar ke orang yang belum kenal Kristus, tapi toh di dalam keluarga sendiri, mama ini pelayanan di gereja, tapi kok kalau ketemu orang yang tiba-tiba nyelip, marahnya segala kata-kata yang mengagetkan keluar dari mulut kita. Mama ini kalau di depan iya senyum gitu ya, tapi kalau sama Mbak, ya ampun juteknya, debu dikit aja, ini ya kamu ya. Justru ibu-ibu bukan cuma anak kita yang mestinya kita injili begitu ya, tetapi orang yang terdekat dengan kita, bahkan mungkin mbak kita yang ada di rumah juga mesti melihat perbuatan kita. Apakah mencontoh Kristus, apakah mencontoh kasih Kristus atau tidak. Jangan hanya beritakan Injil kepada orang yang di luar, tapi yang di dalam sudah dibiarkan saja. Akibatnya ya seperti karung bocor, diisi terus, ditambah terus, semakin gemuk, tetapi ya tidak penuh-penuh juga gitu ya, karena masuk dari depan, keluar dari belakang. Maka mari ibu-ibu kita semakin menetapkan satu tujuan kita untuk selalu memuliakan nama Tuhan dengan bersatu hati, bersekutu dengannya. Mari kita juga terus mengasihi Tuhan dan sesama dalam setiap kata, perbuatan, pikiran yang kita lakukan. Supaya semakin banyak juga orang yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup dan berkarya. Kiranya Tuhan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu yang begitu besar kepada kami, sehingga kami beroleh kehidupan yang kekal. Mengucap syukur juga untuk setiap hal, berkat-berkat yang Tuhan berikan juga kepada kami. Dan pada saat ini juga ajarkanlah kami untuk selalu menetapkan satu tujuan hidup kami, untuk memuliakan Tuhan. Karena Engkau yang terlebih dulu mengasihi kami, maka ajarkanlah kami juga untuk mengasihi sesama kami, orang-orang yang terdekat dengan kami terutama. Berikanlah kami kesabaran, berikanlah kami kerendahan hati, berikanlah kami juga kemampuan untuk menaati apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk proses pembangunan gereja kami, GKI Gading Serpong, mulai dari segi finansial, panitia yang ada di dalamnya,
proyek-proyek yang ada di dalamnya, aspek sosial yang ada di dalamnya. Kiranya juga Tuhan ikut serta supaya semuanya dapat berjalan lancar dan baik. Berikan juga kesehatan kepada setiap kami agar kami juga boleh bahu-membahu untuk dapat membantu proses pembangunan gedung gereja, bahkan gereja yang Engkau maksud, agar setiap kami juga dapat menjadi perpanjangan tangan-Mu di dunia ini. Berdoa juga ya Tuhan untuk kesatuan hati para pengurus persekutuan dewasa di dalam menjalankan tugas mingguan, supaya kami juga dapat semakin mengenal satu dengan yang lain, dan kiranya juga Tuhan pimpin hati pengurus agar kami juga dapat melayani jemaat dewasa dengan sukacita. Engkau tahu ada begitu banyak tantangan di dalam kehidupan pelayanan kami. Engkau tahu ada begitu banyak hal juga yang membuat kami punya alasan untuk tawar hati. Tetapi kami yakin dan percaya juga kasih Tuhan begitu luar biasa bagi setiap kami. Oleh karena itu ajarlah kami untuk senantiasa dikuatkan dan dengan sukacita melayani Engkau di dalam setiap tugas pelayanan yang Tuhan berikan kepada kami. Berdoa juga untuk anak-anak kami yang SD, SMP akan menghadapi UAS. Tuhan berikan kesehatan, daya konsentrasi yang baik, semangat prima untuk kenaikan ujian yang akan mereka alami dan lakukan. Tuhan berkati pula orang tua mereka agar dapat mendampingi putra-putrinya dengan penuh sayang dan juga kesabaran. Juga ya Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan dalam rangka Pentakosta di GKI Gading Serpong. Kiranya Tuhan yang ikut turut campur di dalam setiap pemilihan lokasi, tema, pembicara, panitia, agar semua juga dapat terlaksana dengan baik. Tuhan berikan juga kami keinginan untuk dapat hadir di dalam setiap seri doa Pentakosta yang akan dilakukan, agar kami juga boleh diisi dengan firman-Mu, agar kami juga boleh semakin meneladani Engkau di dalam kehidupan kami. Secara khusus kami juga berdoa untuk Clarissa, putri dari Ibu Adriana Oktosari yang sudah dioperasi usus buntu di Rumah Sakit Karolus, juga Ibu Lia Pujo di dalam proses pemulihannya. Tuhan, kiranya Engkau yang menyertai mereka, juga saudara-saudara kami juga yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya Engkau yang menjamah mereka, kiranya juga Engkau memberikan hasil yang baik untuk kesehatan mereka. Biarlah setiap kami juga saudara-saudara kami yang sedang sakit dapat mengalami kesembuhan seperti apa yang Engkau kehendaki. Juga biarlah kami boleh melakukan aktivitas kami seperti sedia kala. Bila pun Tuhan punya rencana lain di dalam kehidupan saudara-saudara kami yang lain, biarlah Engkau juga yang senantiasa menguatkan setiap mereka, agar mereka pun dapat tetap bersuka cita dan diberikan kesabaran di tengah-tengah kelemahan, sakit penyakit yang mereka alami dan rasakan, karena kami yakin dan percaya kuasa Tuhan juga sempurna di dalam kehidupan mereka. Inilah doa-doa kami ya Tuhan, kami naikkan puji syukur kami kepadamu. Biarlah juga Engkau yang menyertai seluruh kehidupan kami, seluruh pergumulan kami di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami juga untuk punya kesabaran seperti Engkau. Ajarlah kami juga untuk dapat merajut setiap rencana kami seturut dengan apa yang Engkau kehendaki dan rencanakan, karena kami yakin dan percaya rancangan-Mu indah bagi setiap kami. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bu Devina untuk firman Tuhannya. Tapi benar juga ya, maksudnya meskipun kita sering banget dengar khotbah renungan tentang kasih, tetapi itu perlu diulang-ulang terus gitu loh ya. Karena itu bukan hanya secara klise kita tahu kasih, tetapi kita memang harus menerapkan kasih itu. Dan kita nggak bisa menilai diri kita sendiri sih. Kita bisa kelihatan ini kita mengasihi orang, tetapi ternyata memang sebenarnya orang lain yang bisa menilai kita gitu loh. Kita punya kasih atau enggak, apakah kasih kita pura-pura atau enggak, orang lain yang menilai. Biarlah kita boleh terus diingatkan untuk kita boleh mempunyai kasih di dalam hidup kita. Terima kasih Bu Devina. Mungkin boleh nih sekali-sekali ya ibu-ibu ada yang mau bersaksi nih, kasih kesaksian nih tentang apa yang kita udah dengarkan dari firman Tuhan pada siang hari ini. Ada yang berani? Bukan tantangan sih. Silahkan kalau mau ada yang mau kasih kesaksian, bukan kesaksian, sharing lah.
Kalau kesaksian kayaknya berat banget gitu ya. Ada yang mau sharing? Boleh maju sini Bu Esnur. Di depan nggak apa-apa, di depan biar kelihatan semua. Silahkan. Halo ibu-ibu semuanya, selamat pagi, shalom. Jadi sekedar sharing ya, ini mungkin karena bertepatan baru kemarin. Temanya kan memang tentang kasih. Jadi ada satu keluarga yang sudah bertahun-tahun lost contact lah, hilang. Kemudian karena dia mau menikah, dia mengunjungi keluarga dari bapaknya, gitu kan. Nah, seiring berjalannya waktu, mereka sudah menikah, ada hambatan-hambatan yang internal keluarga. Nah, pada akhirnya sakit nih mamanya, dan ada kekecewaan dari si anak terhadap bapak kandungnya karena mereka berpisah nih orang tuanya ceritanya nih. Jadi si anak ikut sama ibu angkat, sedangkan papanya dengan yang lain. Nah, jadi yang bikin sedih kemarin dengar cerita hanya karena keuangan, katanya sempat berpindah karena pekerjaan. Udah kamu ikut agama ini aja, nanti kamu ini. Nah, mungkin apa saya dengar itu ya, ternyata nggak berjalan lama. Dia melakukan korupsi dan akhirnya dia keluar. Dan dia sepertinya semakin menjauh gitu. Dan dia merasa orang-orang yang seagama dengan yang Kristen nih kok hanya begitu aja gitu, kurang perhatiannya. Nah terus saya bilang, jadi kan kayak di kita orang Batak kan ada namanya kumpulan parsahutaon gitu kan, dari marga istri ataupun suami. Terus ada yang bilang, iya gimana sih itu giliran sakit aja ikut parsahutaon gitu kan, bergabung kan. Memang kita kalau parsahutaon kan ada yang datang, adalah gitu. Nah terus aku bilang, justru keimanan kita yang katanya Kristen mengasihi, kasih teruji dari kejadian-kejadian yang seperti ini. Apakah kita akan merangkul ataukah kita menjauh? Nah itu yang saya sampaikan. Jadi mungkin di antara kita di sini ada keluarga kita yang sepertinya kok tidak berkenan di hati. Sebaiknya ya kita jangan menjauh lah. Itu intinya yang saya tangkap ya, agar benar-benar kasih ini ya kita terapkan gitu. Bahkan nggak suka pun kita, marilah kita berusaha untuk menunjukkan kasih yang udah Tuhan ajarkan kepada kita. Terima kasih. Terima kasih Bu Esnur. Biarlah apa yang boleh di-sharingkan ya bisa menguatkan kita ya. Kita bisa menerapkan kasih itu, dan boleh kita ulang-ulang terus dalam hati kita supaya anak kita, suami kita, keluarga kita, terdekat kita semua bisa merasakan kasih Tuhan yang kita terapkan gitu ya. Oke, kita boleh nyanyi lagi kasih, lagu kasih ya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti maafkan. Kita nyanyikan sekali lagi. Sebelum kita memasuki
persembahan, kita ada nats persembahan yang terambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Nanti kita akan menyanyikan pujian untuk persembahan kita dari Kidung Keesaan 382, inilah ungkapan syukurku. Ibu-ibu boleh mempersiapkan apa yang sudah dipersiapkan dari rumah. Nanti sambil kantong kolektor diedarkan, kita akan bersama-sama menyanyikan pujian ini. Inilah ungkapan syukurku. surga, kami ucapkan syukur dan terima kasih. Tuhan telah memberikan kami kesehatan yang cukup baik. Kami bisa datang bersama-sama bersekutu di sini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk yang membawakan firman yang begitu indah dan juga mengingatkan kami sekali lagi ya Tuhan, saling mengasihi dan mengasihi yang utama dari Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk tangan-tangan Tuhan yang telah memberi dengan sukacita ya Tuhan. Biar Tuhan juga memberkati apa yang Dia beri, apa yang dibutuhkan dalam gereja ini bisa disalurkan dengan baik ya Tuhan. Bagi pengurus-pengurusnya ini ya Tuhan, biar ya Tuhan juga memberikan kesatuan hati untuk pengurus-pengurus itu untuk mengolah persembahan ini dengan baik ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu ini di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bu Vera. Kita akan mengakhiri persekutuan kita pada siang hari ini, tetapi sebelum kita mengakhiri, kita akan kembali diingatkan oleh satu pujian dari PKJ 14, Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian dari PKJ 14, Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Selamanya, ku nyanyikan selamanya.
sekali lagi menyanyikan kasih setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu turut-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap hal yang boleh terjadi di dalam ibadah kami pada hari ini. Biarlah kami boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu di dunia ini, di dalam mewartakan karya kasih-Mu. Biarlah kami juga boleh saling mengasihi satu dengan yang lain, sebagaimana Engkau telah mengasihi kami terlebih dahulu. Dan pada saat ini juga sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Biarlah Engkau yang mengiringi setiap langkah kami, biarlah Engkau yang melindungi setiap kami. Dan marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Persekutuan kita sudah selesai. Waktu dan tempat saya serahkan ke pengurus untuk warta lisan. Terima kasih. Shalom semuanya. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Devina untuk firman Tuhan yang sudah sampaikan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu ya. Terima kasih juga untuk setiap yang bertugas pada pagi hari ini, Ibu Tuti, Ibu Erli, Ibu Indri, Ibu Meida. Ibu Erli mana? Ibu Erli itu. Gak kelihatan Bu. Dan yang bertugas di belakang dengan segenap hati di persekutuan dewasa hari ini dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan kami juga sungguh bersuka cita menyambut ibu-ibu yang sudah hadir di tempat ini. Apakah ada yang baru pertama hadir dalam persekutuan hari ini? Tidak ada ya. Oke, sungguh suatu kebahagiaan dapat bertemu dengan ibu-ibu semua di tempat ini pada pagi hari ini, yang kembali kita diingatkan mengenai kasih. Bagaimana kita harus mengasihi, tidak hanya dalam ucapan saja, tapi juga dalam perbuatan. Oke, kita lihat untuk minggu depan persekutuan dewasa kita libur tanggal 9 Mei libur, dan persekutuan dewasa akan kembali hadir di tanggal 16 Mei 2024 dengan tema dipelihara dalam kebenaran yang dibawakan oleh Pendeta Andreas Loanka di Gereja Kasih. Oke, next.
Untuk seminar pasutri muda dengan tema Unspoken Things dibawakan oleh pembicara Septina Iskandar. Selanjutnya, oke, yang tidak kalah pentingnya adalah yang berbahagia yang berulang tahun dalam 1 minggu ini sampai dengan hari ini, yaitu ada 6 orang. Yang pertama Ibu Tiomina, yang kedua Ibu Yulia Andriani, yang ketiga Ibu Patricia Pranata, yang keempat Ibu Melva Meliani Pohan, yang kelima Ibu Poni, dan yang keenam adalah Ibu Chin Xiaofung. Maaf kalau saya salah baca. Chin Xiaofung benar ya, Bu Afung. Oke, meskipun saat ini tidak ada yang hadir satupun tempat ini, kita akan tetap nyanyikan. Barangkali mereka saat ini menonton di YouTube. Kita nyanyikan 1 kali selamat ulang tahun ya. Ya, mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan dengan sukacita untuk teman-teman kita. Selamat ulang tahun kami ucap kepadamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Oh, oh, kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu sahabat, selamat ulang tahun. Oke, baik, terima kasih ibu-ibu semua yang sudah menyanyikan lagu ulang tahun untuk teman-teman kita yang meskipun mereka tidak ada saat ini. Oke, semuanya boleh kembali duduk. Kami mohon yang bersedia untuk mendoakan Ibu Devina aja ya, yang berulang tahun. Mari ibu-ibu kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pertambahan usia yang boleh dirasakan oleh Ibu Tiomina, Ibu Yulia, Ibu Patricia, Ibu Melva, Ibu Poni, dan Ibu Chin Xiaofung. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati, menyertai mereka di dalam setiap apapun yang mereka lakukan. Biarlah juga Engkau yang memberikan hikmat serta kebijaksanaan kepada mereka di tengah pertambahan usia yang boleh dialami dan dirasakan, agar mereka juga boleh semakin meneladani Engkau, agar orang juga dapat melihat bagaimana kasih kemuliaan-Mu tercermin di dalam setiap langkah kehidupan yang dilakukan oleh saudara-saudara kami. Tuhan, juga kiranya Engkau memberkati setiap keluarga mereka di dalam setiap hal yang dilakukan, di dalam setiap aktivitas yang dikerjakan. Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan mereka juga hikmat, kebijaksanaan, berkat yang melimpah-limpah di dalam kehidupan mereka, agar mereka pun dapat menyalurkan berkat itu ke dalam setiap hal yang Engkau lakukan di dalam kehidupan mereka dan di lingkungan dimanapun mereka berada. Kami sekali lagi berdoa, mengucap syukur untuk pertambahan usia. Biarlah Engkau juga yang senantiasa melindungi dan menyertai mereka di dalam setiap langkah kehidupan yang mereka jalani. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita tunggu-tunggu, sangat kita nantikan bersama. Kita maju ke depan untuk berfoto bersama. Ya. Oke, terima kasih.